Cerita pertama berjudul Expressway atau Jalan Tol ya kalau dalam bahasa Indonesia, di mana semua ini berawal ketika ada seorang model terkenal yang wassalam sendiri di studio foto. Nah, di sisi lain nih, seorang penjaga gerbang tol bernama Pim memosting video perselingkuhan artis yang jadi viral di sosmed. Nah, di malam hari, Pim ini mulai bekerja bersama atasannya bernama Ngoh dan seorang teknisi bernama Jung. Kecanduan Pim dengan HP membuat kinerjanya buruk di mata Ngoh. Bahkan dia sudah pernah dipecat karena main HP mulu. Ya wajar aja sih kalau Ngoh ngedumel ya. Apalagi sekarang Pim ini lagi ngobrol sama orang lain. Loh, orang yang mana bu? Perasaan gak ada orang deh selain Pim. Tepat di jam 3 pagi, Pim minta izin Ngoh untuk pergi ke toilet. Dia mulai diganggu oleh sosok bungkusan mayat yang udah pasti bikin Pim teriak ketakutan. Nah, Jung ini langsung segera datang mengecek Pim. Pim mengaku lihat hantu dan dia cerita itu ke Jung. Tapi Jung ini gak percaya, apalagi Ngoh yang udah bertugas di sono selama bertahun-tahun itu gak pernah ada yang namanya hantu. Di tengah teguran, Ngoh ini ngasih tahu Pim kalau artis di video viral yang diupload Pim adalah model yang wassalam di awal cerita tadi. Nah, ayo loh, jangan-jangan tadi hantunya si model ya. Sejak kembali dari toilet, Pim berusaha buat kalem, tenang, dan menguasai diri. Baru juga main HP dan kerja bentar, hantu bungkusan mayat tadi udah neror lagi. Pim gak kuat sama teror hantu dan refleks lari ketakutan ke arah jalan tol, mengabaikan Jung dan Ngoh yang lagi bertugas. Jung terpaksa gantiin Pim jaga gerbang tol, sementara Ngoh melapor ke polisi. Gak lama setelah keributan kecil tadi, Jung melayani pengemudi yang lagi mabuk berat. Sejauh apapun Pim berlari, sosok bungkusan mayat itu terus mengikutinya. Bahkan hantunya ini mulai keluar dari bungkusan dan merangkak ke arah Pim. Nah, setelah dilihat nih, hantu itu tuh adalah Fah-Fah, model yang wassalam di awal cerita. Rupanya Fah-Fah ini tuh bukan wassalam sendiri, tapi dihabisi oleh pacarnya sendiri akibat video viral yang diposting sama Pim. Setelah menghabisi Fah-Fah, pacarnya membuat jasad Fah-Fah ini seakan wassalam mandiri biar aksinya nggak ketahuan. Wah, pintar juga Fah-Fah ini. Dendamnya bukan ke pacarnya, tapi malah ke Pim yang jadi biang kerok masalahnya. Kembali lagi ke jalan tol. Pim lari ke tengah jalan menghindari hantu Fah-Fah. Sayangnya, dia malah ditabrak oleh pengemudi mabuk tadi. Ngoh datang dan menyuruh Jung untuk segera mencari Pim di jalan tol. Jung menemukan Pim di tengah jalan, lalu dia segera menggendong Pim kembali ke gerbang tol. Jung terus menenangkan Pim dan memastikan kalau nggak ada jasad atau arwah gentayangan di sekitar sana. Padahal di sisi lain, Ngoh ini diberi kabar oleh kepolisian kalau Pim sebenarnya sudah wassalam. Jasadnya ini ditemukan di bawah jembatan dalam kondisi yang cukup parah. Karena perkataan Jung yang menganggap Pim ini cuma halu ngeliat hantu, akibatnya Pim yang udah wassalam malah jadi arwah penasaran. Dia merasa masih hidup dan tetap menjaga gerbang tol seperti biasanya di tengah malam, tanpa tahu kalau dirinya sudah wassalam. Cerita kedua berjudul One Night Stand. Kisahnya akan berfokus pada seorang pria tajir tapi kesepian bernama Tan. Dia bekerja sebagai peniru lukisan yang sudah rusak. Kerjaan kali ini aja, dia ditawarin sama mantannya sendiri bernama Oil yang masih punya rasa sama Tan dan pengen ngajak balikan. Ya, namanya juga pria kesepian, Tan ini sering banget ngadain party sama teman-teman satu circle-nya. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan gadis misterius bernama Napas yang membuatnya kepikiran terus dan bikin kerjaannya nggak fokus. Wes, pokoknya makan kepikiran, ngelukis kepikiran, sampai tidur pun juga masih kepikiran. Malam berikutnya Tan ngobrol dengan salah satu teman circle-nya di restoran seperti biasa. Terus gak lama, Oil ini datang dan join dengan mereka berdua. Cuman Tan ini tuh kayak males lah berhubungan sama mantannya lagi yang terus ngajakin dia balikan. Nah, pas Tan ini cabut dan dia jalan di sekitar restoran, dia ini ketemu lagi sama Napas. Wes, pokoknya mata Tan ini tuh gak bisa berpaling dari kecantikannya Napas lah. Sejak saat itu, Tan terobsesi nggambar wajah Napas.
Dia bahkan nyium lukisannya sendiri dan gak sadar kalau ada tangan hitam yang menyentuhnya. Untung Oil ini datang mergokin perbuatan aneh Tan. Ternyata nih, Tan itu gak cuma bikin satu lukisan gede, tapi semua lukisan yang ada di galeri itu digambarin sama sosok wajahnya Napas. Oil yang masih cemburu dengan sosok Napas, malah dikagetin sama sosok mengerikan yang muncul di belakang lukisan. Malamnya pas nongkrong di restoran, Tan ketemu lagi nih sama Napas. Dia diajak pergi ke rumah Napas yang suasananya cocok buat ngobrol berdua. Tan ini seakan terhipnotis dengan keberadaan Napas. Sampai-sampai dia tuh menuruti segala perkataannya si Napas. Ya itu cairan tanaman kantong semar aja dia minum loh. Padahal setelah aku cari di Google, cairan di kantong semar itu tuh adalah semacam zat asam yang dipakai untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga ya tapi ya. Entah gimana caranya Oil ini bisa tahu lokasi GPS Tan. Yang jelas Oil ini langsung menyusul Tan di rumah terbengkalai. Ya udah pasti kalau Tan ada di rumah terbengkalai itu pasti ada yang gak beres ya. Jadinya Oil ini langsung menelpon Tan. Tapi malah panggilannya ditolak dan gak bisa dihubungi lagi. Nah sementara itu setelah Tan minum cairan kantong semar, Napas ini hilang entah kemana. Mendengar sesuatu di balik ruangan lain, Tan ini masuk dan mendapati sebuah akuarium berisi tanaman kantong semar dan jasad laki-laki di dalamnya. Dia akhirnya bertemu dengan sosok Napas yang asli dengan penampilan seperti setan. Tan berusaha kabur dari tempat itu, sementara Oil masuk ke rumah tepat di jam 3 pagi. Rupanya selama ini, Napas itu mencari obat untuk menghilangkan rasa kesepiannya yang terbuat dari kantong semar dan manusia. Tapi obat itu tuh malah membuatnya hidup abadi dan terus mencari korban setiap harinya. Contohnya ini seperti Tan yang berakhir wassalam karena dimakan sama kantong semar. Oil terlambat menyelamatkan Tan, sementara Napas akan terus mencari mangsa untuk terus menghilangkan kesepiannya. Cerita ketiga berjudul TV Direct, berawal dari insiden kecelakaan seorang pria di jam setengah 10 malam. Sebelum insiden itu, tepatnya di jam 8 malam di studio, para kru sedang mempersiapkan syuting untuk iklan produk. Ya, ada juga lah yang berduaan di luar dan ketemu sama Bibi dengan pakaian yang nyentrik. Setelah semuanya siap, sang sutradara bernama Sam akhirnya sampai di lokasi syuting. Baru juga mulai, lampu studio tiba-tiba mati yang membuat Sam ngamuk-ngamuk dan meninggalkan lokasi syuting. Ya pokoknya tuh syuting harus selesai malam itu juga lah. Tipis-tipis nih horornya mulai muncul. Dari si Bibi nyentrik yang berwujud setan, alat fitness yang gerak sendiri, sampai penampakan yang gak sengaja difoto sama salah satu kru bernama Tom saat dia menyabotase listrik studio. Lah buat apa? Nanti kita juga tahu. Selesai mengurus lampu, syuting kembali dilanjutkan. Tapi juga belum mulai, kameranya ini nge-glitch dan lampu sorotnya ini ada yang mati. Sam dan Tom melihat sosok Bibi nyentrik di atas panggung. Tapi Sam ini cuma diem aja. Sementara Tom terpaksa pergi memperbaiki lampu dan langsung lari keluar studio setelah setannya muncul di depan mukanya. Tom pergi keluar untuk berdoa, disusul sama pacarnya. Bukan istrinya ini. Sementara itu di dalam studio, lampu mendadak mati yang bikin satu kru pada merasa ada yang gak beres dengan tempat itu. Mereka ini pengennya nunda syuting, tapi Sam ini masih kekeh harus selesai malam ini. Ya udahlah, biar otak adem, semua kru ini sepakat untuk istirahat dulu. Di waktu istirahat ini semua kru pada berencana untuk menjahili Sam dengan berbagai cara. Seperti Tom yang dikiranya itu berhasil memainkan lampu sesuai rencana mereka lah. Tapi dari tadi kan dia keluar karena ketakutan. Lah untuk itu Tom memberitahu Astrada bernama O kalau ada setan di studio. Tapi O ini gak percaya dan pergi menemui Sam. Gak cuman Sam, momen horor juga dialami sama kru lainnya. Mulai dari istrinya Tom, kameramen, O, sampai talent bernama George yang kesurupan. Ketakutan ini bikin semua kru pada ngumpul sekalian makan malam. Nah, tidak lama, lampu studio ini mati dan George tiba-tiba muncul lalu mencekik Sam yang bikin semuanya pada panik.
Ya sebenarnya tuh para kru udah pada tahu lah kalau George ini tuh cuman pura-pura kesurupan dan berliat ngerjain Sam. Ya itu menurut mereka. Kalau kita kan emang tahu George ini tuh memang benar-benar kesurupan. Jam sudah menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Para kru dapat pesan yang bikin mereka semua pada kaget. Kalau Sam ini sebenarnya udah wassalam saat kecelakaan mobil. Wah, semuanya ini pada ketakutan dan panik sama hantu Sam. Tapi ada yang bikin kaget lagi. Nah, jadi gini ceritanya. Orang yang dianggap selingkuhan oleh Pim di cerita pertama ini adalah Sam. Jadi awalnya ini Sam itu ketiduran di restoran tempat napas cari mangsa. Itu di cerita kedua ya. Terus Sam ini tuh diantar Fafah pulang. Nah karena ketiduran dia besoknya ini pergi ke studio untuk syuting. Tapi pas mau menuju ke sana, dia ini tuh ngelihat berita kebakaran studio yang menewaskan semua krunya akibat api kecil dari dupa yang dinyalain istrinya Tom. Terus karena gak fokus ya ngelihat berita tadi, Sam ini kecelakaan dan wassalam di tempat. Ya udah gitu aja ceritanya. Jadi itulah film 3AM Part 3. Aku akuin ceritanya ini fresh ya dan eksekusinya juga oke. Terutama pas nyambungin cerita satu dengan yang lain. Cuman nih, build ceritanya tuh mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi. Soalnya tuh kesannya kayak membingungin dan kayak kurang pakem gitu. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.